والأولياء والشهداء والصالحين وكانوا مشركين أولياء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Al-Adam Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasad atau hasud. Kafa bika jahlan an tahsuda ahlad dunya ala ma u'tu. Kafa bika jahlan an tahsuda ahlad dunya ala ma u'tu wa tusghila qalbaka bima indahum wa takunu ajhala minhum. Kita sering mendengar kata-kata istilah hasud. Tahu nggak? Pernah dengar hasud ya? Hasud itu apa? Hasud menghasut. Hasud itu huwa at-tamanna zawala nikmat ahli sahibih. Jadi yang dinamakan hasud itu adalah huwa at-tamanna, menginginkan kenikmatan orang lain hilang. Itu namanya hasud. Jadi orang kalau lagi ada kenikmatan terus kita menginginkan kenikmatan itu hilang, itu namanya hasud. Hasud itu menginginkan kenikmatan orang lain. Nah, hasud ini ya juga berbeda-beda. Hasud itu juga berbeda. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kita ingin menghilangkan nikmat orang lain hanya lewat perkataan. Jadi kita seumpama ada teman kita dapat nikmat, terus kita menginginkan nikmat itu hilang tapi hanya lewat perkataan. Orang ini itu banyak ya gitu ya, yang sudah biasa Dadang Husain ahli dalam hal ini. Tahu ya caranya, sudah tahu kok ngomongnya. Yang pertama, ada lagi menginginkan nikmat orang lain, ingin menghilangkan nikmat orang lain lewat perkataan dan perbuatan. Jadi nggak hanya ngomong, tapi dia melakukan. Umpama ada teman kita mendapat kenikmatan, kita nggak hanya ngomong, tapi kita mencoba merebut kenikmatan ini jadi nggak hanya ngomong. Kalau yang pertama kan hanya ngomong sana, ngomong sini, hanya ngomong aja, tidak ada tindakan. Nah yang kedua, omongan iya, tindakan juga iya. Jadi nggak tahu. Yang kedua, yang ketiga, ingin menghilangkan nikmatnya orang hanya pikiran dan hati. Hanya pikirannya sama hati. Ya, mulutnya nggak pernah ngomong mulutnya. Jadi kalau ada tetangganya lagi dapat apa itu, mulutnya nggak ngomong, perbuatannya, tapi pikiran sama hatinya.
gitu pokoknya. Yang pengalaman siapa nggak tahu ya. Ada ya, ada. Ini nggak pernah ngomong ketika tetangganya dapat nikmat itu dia nggak ngomong juga nggak ngapa-ngapain. Tapi pikiran sama hatinya, wah, panas karpe dewi. Tetangganya beli TV muter aja, tetangganya beli motor malah nggak ngomong nggak apa. Ini yang ketiga. Ada lagi hasud itu ingin menghilangkan nikmat orang dengan tujuan, ya dengan tujuan kayak ini. Kalau tadi itu kan cuman pengen menghilangkan nikmatnya saja, tidak ada tujuan. Nah, yang keempat ini ada dengan tujuan ia untuk merebut itu. Kalau yang pertama itu lewat perkataan dan perbuatan, tapi tidak pengen tujuan nikmat itu pindah ke kita, paham nggak? Jadi seumpama ada Husain dapat uang, itu dengan lewat perkataan dan perkataan saja itu saya melakukan hal yang penting. Dadang Husain jangan sampai dapat uang lagi. Tak hasut macam jangan percaya sama Dadang Husain, orangnya memang nggak bisa dipercaya. Itu hanya omongan. Tapi yang kedua ya ngomong ya perbuatan. Jadi orang yang mau ngasih uang, yang mau ngasih apa ke Dadang Husain tak stop. Saya melakukan sampai. Nah, ada orang yang hasut ingin menghilangkan nikmat orang itu lewat pikiran dan hati, tapi omongan dan perbuatan tidak. Ada lagi orang ingin menghilangkan nikmat orang dengan tujuan nikmat itu pindah kepada kita. Contoh, Mbak Dadang mau dapat apa 10 miliar itu nikmat itu maunya pindah ke saya. Contohnya begitu. Dengan tujuan dia berusaha sepenuh wais. Jadi nggak hanya omongan, nggak hanya perbuatan, tapi sudah punya tujuan. Yang penting semuanya Dadang Husain, was belangsak, yang penting saya yang itu ada itu. Nah, paham ya? Nah, tapi ada yang terakhir menginginkan nikmat orang lain hilang. Dalam hati dan perkataan, tapi lama-lama itu menjadi sesuatu yang baik. Contoh, saya pengen Mbak Dadang dapat nikmat A, omongan dan hati saya itu kemana-mana, tapi ujung-ujungnya yang saya lakukan itu malah memberi Dadang Husain lebih nikmat, lebih banyak. Awalnya saja yang hati dan perkataannya itu tidak rela orang lain mendapat nikmat, tapi lama-lama melalui itu malah bukan hanya mencegah seseorang itu dapat nikmat, tapi malah kita membantu memberikan dia ke nikmat. Jadi ternyata hasud itu juga lama-lama ada yang baik kalau di manage dengan baik. Di dalam hati dan perkataan tetapi gimana ya prakteknya itu gini, ada orang dapat nikmat tapi hati dan perkataannya itu yang ngomong terus dan hatinya nggak serak kalau dia itu dapat nikmat, tapi berupaya untuk menghapus perbuatan yang seperti itu. Omongannya sama hatinya itu maunya pas pokoknya jangan ngomong gini lagi, hati saya nggak mau, gitulah contohnya gitu. Lah karena sering memproses untuk tidak lama-lama malah menjadi baik. Itu ada hasud yang seperti itu.
Tuh semua ya itu tadi Dadang Husein mau dapat nikmat, tapi di hatinya janganlah. Nah, malah lama-lama itu dia sudah tidak melakukan hasud kepada Dadang Husein, tapi malah membantu memberi kenikmatan. Nah, itu ada. Tapi kalau sampean berusaha untuk mencegah, kalau tidak ya kebablasan tadi. Perkataannya iya, perbuatannya iya, tujuannya juga iya. Tujuannya itu apa ya? Tujuannya bukan hanya menghasut itu tadi, tapi nikmatnya orang lain itu pindah kepada kita. Ini namanya hasut. Maka jangan suka hasut. Di hasut dulu dengki. Ini kalau melihat teman saudara tetangganya mendapat kenikmatan, kita tidak terima. Tidak terima itu bisa lewat perkataan, lewat perilaku, lewat perbuatan, lewat macam-macam, itu tidak terima. Kafa bika jahlan, kafa cukup bika kelawan siro jahlan opo bodoh. Antak sudah Arab yen to hasud siro ahlan dunia ing ahli dunia. Alama ing atase wong tukang den paringi sapa man imma. Tukang den paringi man ing ma. Cukuplah untuk menunjukkan kebodohanmu apabila kamu dengki kepada ahli dunia dan pada suatu harta yang diberikan kepadanya. Jadi kita itu cukup ya, sangat goblok sekali, sangat bodoh sekali kalau kita itu hasut atau kalau kita ini dengki kepada orang yang punya duit, orang yang kaya. Itu sangat bodoh sekali. Waktu selila dan kita disibukkan kolbaka hati kita bima dengan perkara indah yang punya dia. Contoh. Ada orang kaya punya mobil. Kita tanya orang kok mobil kok harganya sampai 1 miliar, itu bensinnya bagaimana? Lalu kita ini tidak punya kok ikut mikir. Goblok apa enggak kira-kira? Goblok. Ada orang punya rumah gede bangun, ini rumah kok gede, listriknya bagaimana? Lalu kita ini nggak ikut bayar kok mikir listrik. Itu goblok apa enggak kira-kira? Goblok, bodoh sekali. Nah, maka cukup untuk menunjukkan kebodohan kita ini apabila kita itu dengki kepada ahli dunia. Orang-orang kaya itu tidak usah didengkiin. Orang kaya itu tidak usah didengki, nanti juga mati sendiri. Waktu segila qalbaka bima indahum fatakunu ashala minhum. Sudah. Kita ini lebih bodoh dibanding dia. Loh, kalau dia mikir punya dia sendiri, dia punya mobil beli bensin ya, dia mikir yang beli bensin dia punya mobil. Nah, kalau kita nggak ikut punya mobil, nggak ikut punya rumah, kok ikut mikir listriknya bagaimana, bensinnya bagaimana, pajaknya bagaimana, nggak ikut punya kok ikut mikir. Itu kan aneh apa enggak? Aneh yang nggak ikut punya. Ada orang punya di sana, punya di sini, itu apa nggak ribet? Loh, orangnya aja santai kok kamu ikut mikir? Itu termasuk orang yang bohong. Kita itu disibukkan dengan apa yang dimiliki ahli dunia.
sukanya mikir sukanya itu ngitung duitnya orang lain. Ya itu pelampiasan karena nggak punya duit. Dada Husain kalau disuruh ngomong duitnya orang, pinter. Oh ini Pak, ini Gus ini punya ini Gus, ini punya ini boleh siram. Pinter kalau disuruh ngitung duitnya orang, kalau disuruh ngitung duitnya sendiri, nggak ada isinya kalau ngitung. Jadi, kalau disuruh ngitung duitnya orang, hartanya orang, sewangi, cepet. Ngerti semua. Di rumahnya ada ini. Wah itu khatam. Ya annahum istaghfir bima untu wa wastaghfir ta'anta bima lam tuqra. Karena ahli dunia itu disibukkan oleh apa yang diberikan kepada. Jadi gini loh, orang kaya punya uang itu sibuk memikirkan sesuatu yang dia punya, yang diberikan kepadanya. Sedangkan kita ini tidak diberi apa-apa kok sibuk nih, aneh ya, aneh. Sedangkan kita itu disibukkan oleh apa yang tidak diberikan kepada kita. Mestinya kita itu sibuk dengan apa yang diberikan kepada kita. Nah, koreksi kembali lagi ya, istrinya ya introspeksi. Apa yang kita punya sekarang itu apa? Gus, saya hanya punya uang 100.000, ya sudah 100.000 itu pikir sampai kenceng. Gimana caranya duit 100.000 ini bisa beli motor? Nah, itu kenceng mikir. Gampang, datang ke dealer, ini DP 100.000, nyicil misalnya. Pokoknya sampai mikir 100.000 ini aja sudah, nggak usah mikir duitnya orang. Terus gimana mau 100.000 kok dapat motor? Kalau enggak dapat minimal sampai bisa sewa motor sehari 15.000. Oh, masih ada kembalian 85.000. Kan ada sewa motor. Jadi enggak usah mikir duitnya orang lain. Ini sampai punya uang berapa? Enggak punya duit ya enggak usah mikir. Beneran malah ya. Sampai punya uang 50.000. Gimana ini bisa jadi beras, bisa jadi makan, bisa lauk, bisa itu pikir sudah, nggak usah mikir orang lain. Ya pikirnya itu aja. Sampai punya uang cuma 20.000, sedangkan hari ini harus makan. Ya itu udah pikir 20.000 itu pikir. Kalau sampai mikir yang lain nanti larinya kemana-mana. Pengen ini, ngambil itu, ini yang dosanya sedikit nanti tambah lagi. Nah itu pengen ini, duit 20.000 pengen makan sate, ya tusuknya saja itu bahan, dagingnya nggak ada. Itu contohnya begitu. Jadi yang kita pikir itu yang kita punya. Punyanya sekarang hanya rokok sama ngopi, ya sudah itu, nikmati rokok Anda sama kopi. Anda tidak usah mikir ini seandainya ini nanti ada apa kue ini ada, main mikir mana-mana. Yang nggak ada itu nggak usah dipikir. Tapi bayangkan boleh, tapi jangan lama-lama. Jadi itu maksud saya, yang kita punya sekarang itu apa, itu kita pikir. Oh kita punya apa, rumah, ya udah itu rumah Anda yang berpikir. Gimana rumah ini enggak bocor, gimana rumah, ya itu pikir aja, enggak usah mikir orang lain. Ya rumahnya orang lain kok dipikir. Oh itu rumah kok tinggi gitu ya, apa enggak? Loh, nah rumah sampai enggak tahu, rumah saya bocor semua. Loh, rumah dia bocor enggak pernah dipikir. Aneh.
Di antara kurang kerjaan apa kebanyakan kerjaan beda tipis ya. Ini semuanya dipikir, semuanya. Mbak Dadang itu semuanya dipikir, semuanya itu, multi. Gak ada yang kebuang. Nggak ada yang kebuang. Dipulung semua. multi tanker. Nah, lah ini kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Sampai ada sedikit apa langsung karena kebiasaan mikir orang langsung larinya ke sana terus. Oh ini ya begini, itu ini begini ya. Wah gitu terus. Karena sudah kebiasaan. Maka mulai sekarang biasa mikir diri kita ini sendiri. Ke depan bagaimana? Yang kita punya apa ya itu aja yang kita pikir. Yang kita punya apa? Oh saya sehari cuma punya ini ya sudah pikir gimana caranya cukup. Udah nggak usah bensinnya Mbak Dadang biar dipikir Dadang sampai ikut mikir. Bendil kosmos. Semenjak datang baru berpikir. Darmudainaka fata'al juha wa maghabba dzalika illa anta tuktabiha alladzat dunya. Darmudah belok akan ainuka Qatu alij mongko nambani sapa mongko nambani sira ha ing ainik wa ma sababa dzalika illa anta. Ayo tarmuja itu apa ya, penyakit mata itu apa ya yang sampai keluar belek. Ini tarmu itu artinya penyakit mata yang sampai belekan ya. Ketika matamu sakit, kalau sakit doang itu biasa, tapi sakit sing sampai keluar apa? Beleknya maksudnya itu ya. Anda segera mengobatinya pasti. Sampai sakit mata itu pasti segera beli tetes mata. Apa alasannya? Wa ma sababu dzalik? Apa alasannya? Sebabnya apa kok sampean ketika sakit mata sampean bersegera untuk mengobatinya? Apa? Illa annaka tukta biha la tadaddu. Anda itu sudah ngicipi, sudah merasakan nikmat dunia. Ketika sampean sakit mata, itu sampean segera berobat untuk mengobati mata Anda. Kenapa itu? Kenapa? Karena mata sampean sudah merasakan nikmatnya dunia, melihat pohon hijau, melihat ini, melihat, wah itu sudah sampai sudah merasakan itu. Coba sampean lahir langsung nggak buta, itu enggak beda cerita. Karena kita lahir ini alhamdulillah diberi mata yang itu salah satu alasan kenapa kita itu kalau sakit mata segera mengobatinya. Karena kita itu telah merasakan nikmat punya mata. Wa tu'aliju hatta la yabuda nadru ila mustahsanatiha mustahsanat, sehingga kamu mengobati mata itu tadi.
sehingga kamu obati supaya mata Anda itu tidak berhenti melihat keindahan. Sampeyan ketika sakit mata segera mengobati mata, karena sampeyan sudah merasakan nikmatnya dunia, merasakan indahnya punya mata, bisa melihat orang yang cantik, bisa melihat orang yang jelek, bisa melihat orang yang ganteng. Karena sampean punya mata, maka sampean akan bersegera mengobati mata Anda, karena mata Anda tidak ingin berhenti dari nikmat itu. Nikmat apa? Melihat keindahan-keindahan dunia. Watar muda wasrotika arba'ina sana balatu alijua. Sedangkan Anda itu belen penglihatan mata hati arba'ina sana selama 40 tahun. Kenapa Anda tidak obati? Ketika kita punya mata kita yang sakit, kita segera berobat. Sedangkan ketika mata hati kita yang sakit selama 40 tahun, kamu tidak mau mengobati. Kalau hatinya yang sakit, tadi kan kosak kasut terus. Hatinya tadi ada orang ini begini ini hati ini. Itu sudah tahu kalau hatinya sakit tidak mau diobati. Tapi kalau matanya yang sakit segera diobati. Kenapa begitu? Ya gimana ya? Yang tahu ya sampean ya. Tahu kenapa kok? Wa'lam anna umurud dunya awwaluhu kharijun ayyuhwadu akhiruhu. Wa'lam, ketahuilah. Udah ya, pokoknya ini namanya hasud tadi. Ada hasud tadi. Ada yang orang hasud itu hanya dengan perkataan dan perbuatan. Ada perkataan saja. Jadi kalau temennya punya nikmat itu kayak dia tidak rela. Tangganya dapat nikmat dia tidak rela, tapi hanya lewat perkataan. Ada yang dari lewat perkataan juga perbuatan. Jadi sikapnya itu menunjukkan kalau dia tidak rela tetangganya atau saudaranya atau sahabatnya mendapat kenikmatan. Ada yang perkataannya iya, perbuatannya iya, sampai dia punya tujuan menghilangkan nikmat orang tadi. Ada hasud itu punya kelas, Pak. Ada tingkat-tingkatnya kelasnya. Ini kelas yang ringan, omongan doang. Jadi kalau tetangganya siapapun punya kenikmatan ngomong dong, hanya gitu aja. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan sikap untuk menghilangkan itu. Ada yang perkataannya iya, sikapnya juga iya, perbuatannya mencegah betul biar orang itu tidak mendapat nikmat. Ada yang perkataannya iya, perbuatannya iya, sampai punya tujuan nikmat orang tadi itu hilang dan berganti pindah kepada diri. Hasud kelas berat. Berat. Sampai berusaha untuk yang nikmat yang diterima orang lain itu pindah kepada diri. Hasud, maka tingkat-tingkatan. Kalau hanya lewat perkataan itu banyak, sering. Tapi jangan biasakan, nanti naik lagi ya perkataan ya banyak. Kalau lewat perkataan itu banyak. Ini tingkat-tingkatan. Alam anna umroh, ini sekarang sudah ini soal hasud. Pokoknya hasud itu huwa atamanna zawala ni'mati an sahib.
Hasud itu menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang. Hasud. Wa'lam anna umuran duyi'a awal hariyun ayyak antahfad. Wa'lam ketahuilah anna umuran, permulaan umurmu, duyiaiku sia-sia, permulaan umurmu telah kau sia-siakan. Duyi'a awal, itu kau telah sia-siakan. Hariyun, mana? Permulaan umurmu itu telah kau sia-siakan. Ayah hariyun ayah antahfadu aku, maka kamu harus menjaga, antahfadu harus menjaga akhiruhu ing akhir umur anda kita ini sudah menyia-nyiakan umur banyak sekali. Sudah awal-awal kita itu ya sudah kita sia-siakan umur kita itu. Maka akhirnya endingnya itu nggak mungkin terus kebuang semua percuma. Jadi awak kita itu umur sudah banyak, umur kita yang kita sia-siakan. Ya akhirnya kalau bisa dijaga dengan baik. Itu. Akhirnya dijaga dengan yang bisa ngerasainnya sampai sendiri. Betul apa tidak kita sudah menyia-nyiakan ilmu, nggak tahu, menyia-nyiakan umur, yang nggak tahu. Jadi jangan ya menyia-nyiakan. Kita ini sudah banyak terbuang, umur kita ini sudah banyak terbuang, sudah lama, kita sudah lama menyia-nyiakan umur. Maka kalau sampean pengen berubah untuk benar-benar ya, benar-benar berubah dari segi apapun, itu yang perlu kita lakukan itu sebenarnya soal bagi waktu, cara memperbaiki hidup itu sederhana, cuma dua sebenarnya. Yang pertama itu membagi waktu, jadi jam-jamnya sudah ada tertibkan jam sekian. Kalau Anda ingin merubah hidup, memperbaiki. Yang kedua, mulai melakukan zikir-zikir dan wirid. Terserah sampai waktu. Nah, wirid ini semua yang dilakukan secara rutin itu wirid, bukan kok terus Pak. Wirid itu terserah, sampai ngaji itu wirid, itu asal rutin itu wirid. Ini termasuk zikir, wirid dan ngaji. Sholat duha, sholat itu nggak harus pakai tasbih, enggak, asal sampai menjalankan itu rutin, maka itu namanya wirid. Jadi kalau sampean tidak ingin menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, ya harus menertibkan waktunya. Oh ini susah, saya sendiri aja begitu susah.
Jadi orang yang tidak pernah menertibkan waktunya, maka sebagian waktunya akan terbuang sia-sia. Pasti itu. Jadi waktu pertama bagi waktu, ya susah banget. Bagi duit aja susah kok bagi waktu. Iya, Pak. Ya, segala sesuatu itu tidak akan jadi istiqomah, tidak akan jadi lurus kalau tidak diperhatikan. Sampai punya sesuatu apa saja itu, kalau tidak diperhatikan lah biasa-biasa saja. Dan tidak mungkin sesuatu itu menjadi bagus, tertata rapi apabila hanya dipasrahkan begitu saja. Tidak mungkin. Sampeyan punya tanaman, pokoknya ini pasrah sama Allah saja. Maka perlu dibagi waktu. Di jam sekian istirahat, subuh, zuhur ini, ya, mulai menertibkan waktu. Jangan ikut berdagang, tidak jelas. Waktunya itu 26 jam. Anak-anak. Lagi ya, pokoknya segala sesuatu kalau ingin menjadi jejak, menjadi lurus, menjadi istiqomah, itu mau tidak mau harus diperhatikan. Sesuatu tidak akan menjadi bagus, menjadi tertata rapi kalau hanya dipasrahkan saja, dibiarkan begitu saja, nggak jadi apa-apa. Maka harus diperhatikan. Mulai menata waktu, membagi waktu jam sekian. Setelah Anda bisa membagi waktu, mulai wiridan Anda punya wiridan apa itu? Pokoknya kalau sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat zuhur 2 rakaat, sesudah sholat zuhur 2 rakaat, itu seumpama. Atau duha, nah itu kalau sudah berani melakukan itu terus istiqomah. Nah itu nanti hidup Anda akan mulai tertib pelan-pelan dengan sendirinya. Asal sampai mau membagi waktu tadi, ya mulai bagi waktu dulu. Setelah itu Anda menertibkan wirid-wirid yang Anda punya. Ya punya wirid ini jam sekian ya baca terus. Sampai punya wirid apa, sampai ngaji, ya udah ngaji setiap Selasa malam Rabu ngaji. Ini juga termasuk wirid. Ngaji ini juga termasuk wirid. Pokoknya semua yang dilakukan secara rutin itu rutin yang bagus loh ya. Nanti saya rutin biasa ngambil di sana. Beda. Kadang salah tafsir berdagang. Rutin tiap Nah, pokoknya kalau bagus itu wirid ngaji, wirid sholat duha. Kalau memang itu rutin, itu namanya juga wirid. Nanti sholat tahajud kalau rutin itu juga namanya wirid. Bukan hanya yang pegang tasbih, semua. Nah, kalau sampai kita ini ingin tidak menyia-nyiakan waktu, mulai sekarang mulai bagi waktu. Umur kita sudah panjang, sudah lama. Awal-awal umur kita ini sudah terbuang sia-sia. Akhirnya nanggung semua. Maksudnya gimana? Kaya enggak, miskin juga. Ya, enggak juga. Bener tidak, salah juga. Ya enggak. Ya kadang salah, ya enggak. Dibilang salah juga enggak, dibilang benar sama sekali tidak. Jadi repot, itu kan nanggung hidup kayak gitu ya. Oh, tidak jelas semua nanggung. Maka kita sudah terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur. Maka mulai sekarang kita perbaiki
Yang paling pertama kita perbaiki adalah ibadah, sholat. Itu dulu, nggak usah ngomong yang lain, pengen ini nggak usah. Sholat dulu diperbaiki, minimal itu tidak kodok. Kodok nggak ya kalau subuhnya kesiangan, ya. Minimal walaupun kesiangan tetap kodok. Jangan sampai nggak sholat, jangan sampai tidak. Gus, saya bangunnya jam 7, tidak apa-apa, berarti itu sholat duha. Tapi ada kunutnya. Apa? Datang jam 9. Tetap, nah, kalau sampean tidak sholat, seumpama duhur kebablasan, bangun jam sholat, itu tetap sholat duhur. Namanya kodok. Tetap sholat. Cuma Gus kan sudah lewat waktunya, walaupun sudah lewat sampai tetap sholat duhur, tapi dikasih kodok. Jadi kalau sholat biasa namanya adaan lillahi ta'ala, ini adaannya diganti kodok. Tetap sholat. Seumpama maghrib dalam perjalanan sudah tidak bisa, itu sudah sampai rumah isya, sampean tetap sholat kodok, ketiduran atau apalah itu, atau kadang-kadang sampean sengaja untuk tidak sholat. Ada yang sengaja untuk tidak, khusus Mbak Dadang tidak apa-apa. Nanggung. Nah, mukmin tetap nanti atau pas posisi keadaan celananya najis atau najis semua lah, tetap nanti di rumah tetap kodok sholat, tetap wajib. Sekarang saya sampean dulu pasti pernah tidak sholat, yakin saya. Mbak Dadang ini kalau dihitung dulu itu ada 10 tahun tidak sholat. Sekarang tinggal ngodoi saja. Pokoknya kalau subuh 2 rakaat berarti 4 rakaat. Maksudnya tetap dipisah 2 rakaat, tidak apa-apa. Duhur 4 rakaat berarti ditambah 4 rakaat lah. Niatnya mengkodoi sholat yang dulu kita tidak sholat. Sampai tidak perlu wiridan banyak-banyak. Tidak perlu punya zikir ini, punya ini kalau jalan luar biasa. Mungkin dulu-dulu ini kita banyak yang tidak sholat, setahun mungkin ada. Atau ada yang sholatnya maghrib aja. Yang duhur itu enggak sholat, maghrib aja. Ada itu. Nah, seandainya sampai itu tetap mengkodoi sholat. Jadi tetap mengkodoi sholat. Sampai jadi nanti sampai paling ditanya paling pertama itu sholat. Maka atur waktu. Dulu kita itu pernah mungkin ya zaman Mbak Dadang muda mungkin dulu tidak. Sekarang mumpung ingat, maka Mbak Dadang, Gus gimana Gus, saya yang dulu tidak sholat. Sekarang Mbak Dadang kalau sholat asar 4 rakaat, setelah salam sholat asar lagi untuk 4 rakaat lagi nggak apa-apa. Nah nanti maghrib, habis sholat maghrib 3 rakaat, sholat lagi. Oh itu pasti orang tanya, keren Mbak Dadang ini, double sholat. Itu pasti. Bayar utang. Ternyata bayar utang. Cicil. Tapi itu wajib, itu lebih baik dibanding sampean sholat sunnah. Buayanya habis sholat maghrib terus sholat itu lebih baik sampean kodok sholat yang dulu tidak sholat. Nah, kita ini mungkin pernah tidak sholat, nggak tahu lah yang bisa ngitung sampean kita itu. Itu lebih baik dibanding sampean wah bangun tahajud nanti. Mending sampean ngodoi sholat isya yang dulu tidak sholat maghrib yang dulu pernah ditinggal, sholat asar yang mungkin dulu pernah ya karena sering ngobrol nggak sholat. Zuhur juga mending mengkodoi sholat wajib dibanding sampean gaya-gayaan sholat sunnah. Paham ya? Jangan sok-sokan tahajud. Ya, padahal dulu itu pernah tidak sholat isya bertahun-tahun. Lucu itu.
sekarang nge-share kon suruh sholat tahajud, padahal dulu pernah tidak sholat isya bertahun, nggak hanya sekali 2 kali. Nah, itu yang benar sampean kodok sholat isya berkali-kali nggak apa-apa. Umpama sampean pernah tidak sholat isya 1 tahun, sekali sholat isya sampean langsung 3 kali, nggak apa-apa. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Besok lagi 4 rakaat, nggak ada masalah. Itu lebih baik dibanding sampean sholat sunnah. Paham ya? Nah, tuh. Pokoknya yang sampean dulu pernah lupa meninggalkan sholat atau dengan sengaja atau tidak sengaja, tetap diqadha, dibayar utangnya. Itu ya. Ini perlu diingat kayak gini nih. Pokoknya sampean yang dulu pernah tidak sholat sengaja atau tidak sengaja, kalau bisa diqadha daripada sampean gaya-gaya yang sholat sunnah. Paham ya? Alam anna umuran tuji'a awalu kharijun ayyam antahfadu aku. Kita ini maka pentingnya menjaga umur itu ini. Karena apa? Yaitu tadi awal-awal lahir kita sudah menyia-nyiakan umur sudah banyak. Sekarang mungkin umur kita ini tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu berapa tahun. Mungkin Mbak Dadang masih lama ya Mbak Dadang. Kalau saya ya nggak tahu juga. Lo kita nggak sama-sama nggak tahu. Mungkin Mbak Dadang dulu, saya akhir. Kita juga nggak tahu kan. Maka ini kita nggak ada yang tahu umur kita ini sampai besok subuh, pagi subuh itu nggak ada yang tahu. Maka pergunakanlah sisa umur kita ini untuk hal-hal yang baik. Gus, gimana hal yang baik? Habis sampean di sini habis ngaji ngobrol, nah yang sampean obrolkan ini soal ilmu itu lebih baik dibanding sampean di rumah sholat tahajud. Karena ini urusan ilmu, paham ya? Sampean sholat tahajud takbirnya salah, sujudnya salah, malah belajar ilmu dulu. Yang penting sampean di sini ngobrol ketawa-ketawa, tidak hasut. Nah, kalau terus sampai Mbak Dadang pulang tahajud, Allahu Akbar, nah saya tahajud terus. Itu Pak, lu mending sampai udah Pak di saung, ngopi, rokokan, ketawa-ketawa, nggak ngomongin orang, itu pahalanya lebih besar daripada Mbak Dadang tahajud. Mbak Dadang loh, khusus Mbak Dadang. Karena kalau Mbak Dadang tahajud Allahu Akbar itu gopur, makanya gopur nggak laku-laku, nggak pernah tahajud. Karena nggak pernah tahajud. Saya laku terus Gus, karena saya tahajud terus. Contohnya begitu. Maka mending Mbak Dadang ngopi, rokokan, cerita nabi-nabi daripada pulang sholat. Ini khusus Mbak Dadang, yang lain nggak tahu. Contohnya begitu. Jadi ini pesan saya tadi itu satu, pokoknya sampean yang dulu pernah meninggalkan sholat sholat wajib, saya sarankan untuk qadha. Sebenarnya paling enak ya tadi itu subuh 2 rakaat, setelah subuh sampean sholat lagi 2 rakaat qadha. Zuhur 4 rakaat, setelah zuhur sampean sholat lagi qadha sholat zuhur. Karena kita nggak tahu nih berapa banyak sampean pernah meninggalkan sholat. Pokoknya sampean niati qadha. Ya, saya kadang-kadang masih begitu sama. Biasanya kita itu ininya itu di sholat subuh 14-an. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Memang Allah juga boleh. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah qadha, tenang aja sudah. Loh, kalau nggak pernah qadha, gimana cara sholat qadha? Nggak ada. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga pernah sholat qadha, tapi qadha-nya tidak disengaja. Kalau sampean disengaja. Mbak Dadang tanya, Gus, berarti saya juga melakukan sunnah Nabi qadha terus. Ya sekali doang, gua nggak terus-terusan. Nah, itu contoh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu juga pernah sholat
kodok. Berarti kalau kita pernah kodok sama saja sudah melakukan sunnah. Benar itu, iya. Sunnah Nabi itu apa sih? Sesuatu yang dilakukan. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. perbuatan, perkataan. Kalau sampai sudah pernah sholat kodok, berarti sampai juga pernah melakukan yang sama kayak kanjeng Nabi. tapi tidak boleh terus sama kayak kan bedadang nikah sama janda, itu juga termasuk ngikutnya sunnah kanjeng Nabi Muhammad juga pernah menikahi. Tapi kalau nikah janda terus ya itu namanya doyan, Pak. Beda loh ya, sekali sudah. Itu contohnya begitu, Pak. Contohnya begitu. Maka sampean kita itu ditakdir dulu pernah meninggalkan sholat, ya sudah. Maka kedepannya kalau bisa diqadha anta qadiyat aksara. Monggo alam bisawab, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awal limuttaqin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madaya wa si al harami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wali ja'ala